Pernahkah Anda merenung sejenak dan bertanya, apa sebenarnya arti merawat diri dengan sebaik-baiknya di usia lanjut? Ini bukan sekadar bertahan dari hari ke hari, melainkan menjalani hidup dengan penuh semangat, pikiran yang jernih, dan hati yang damai. Bagi banyak orang tua seperti Pak Budi di Yogyakarta, menjaga diri semakin menantang seiring bertambahnya usia. Tubuh tak lagi sekuat dulu, kebiasaan lama mulai berubah, dan energi terasa menurun. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa rahasia untuk tetap sehat dan bahagia di usia senja tidak harus rumit atau memerlukan biaya besar? Kunci sebenarnya ada pada kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan konsisten dan penuh kesadaran. Dalam video ini, kita akan membahas 7 kebiasaan penting yang dapat membantu merawat diri secara optimal seiring bertambahnya usia. Ini bukan sekadar saran umum, tetapi langkah-langkah yang sudah terbukti dijalani oleh banyak lansia aktif dan sehat setiap harinya. Mulai dari cara bergerak, cara berpikir, pilihan makanan, hingga kualitas istirahat, semuanya mampu mengubah hidup sehari-hari menjadi lebih bermakna. Di akhir video ini, Anda bukan hanya akan memahami cara merawat tubuh, tetapi juga bagaimana menjaga pikiran, jiwa, dan ketenangan batin Anda. Merawat diri di usia lanjut bukan berarti melakukan segalanya, tetapi memilih hal-hal yang tepat, yang memberi Anda martabat, kekuatan, dan kebahagiaan setiap hari. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Nomor 1, gerakan harian yang tidak boleh ditinggalkan. Salah satu langkah terpenting untuk menjaga diri di usia lanjut adalah tetap aktif bergerak setiap hari. Bukan berarti Anda harus mendaki gunung, berjalan jauh berkilometer-kilometer, atau ikut kelas kebugaran di pusat olahraga. Intinya adalah menjadikan gerakan fisik sebagai bagian wajib dalam rutinitas, disesuaikan dengan kemampuan tubuh, energi, dan gaya hidup Anda. Bagi banyak lansia, aktivitas ini sesederhana berjalan santai di sekitar halaman rumah, melakukan peregangan ringan sebelum sarapan, atau melatih keseimbangan di ruang tamu dengan bantuan kursi yang kokoh. Yang terpenting bukanlah seberapa keras Anda bergerak, melainkan seberapa konsisten Anda melakukannya. Seringkali kita lupa, ketika berhenti bergerak, banyak hal lain ikut melemah. Otot cepat kehilangan kekuatan, sendi terasa kaku, sirkulasi darah melambat, bahkan pencernaan dan suasana hati bisa terganggu. Sebaliknya, dengan tetap aktif meskipun ringan, tubuh Anda seakan diberi pesan, kita masih aktif, kita masih ada. Peredaran darah tetap lancar, otot terus bekerja, dan sistem saraf tetap responsif. Lihat saja Pak Rahmat, pensiunan pegawai pos berusia 78 tahun di Bandung. Setiap pagi, hujan atau panas, ia selalu berjalan sampai ujung gang lalu kembali sebelum sarapan. Ia tidak sedang berusaha menurunkan berat badan atau mempersiapkan lomba apapun. Baginya, irama langkah kaki dan waktu tenang saat berjalan adalah bagian favorit hari itu. Menurutnya, hari ketika ia berhenti bergerak adalah hari ketika ia berhenti merasakan hidup. Jika Anda sudah menjadikan gerakan fisik bagian dari keseharian, itu patut Anda syukuri. Jika belum, ingatlah, tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai. Meski tubuh tidak lagi sekuat saat usia 40-an, ia tetap ingin bergerak, tetap ingin merasa berguna dan terhubung dengan dunia sekitar. Berilah kesempatan itu. Bahkan kebiasaan kecil yang dilakukan rutin, mulai dari peregangan ringan, berjalan santai di taman, hingga berdiri duduk beberapa kali dengan sadar, semuanya berarti dan memberi dampak besar bagi kekuatan, keseimbangan, dan kemandirian Anda. Nomor 2, pola makan sederhana yang bergizi. Salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan di usia lanjut adalah konsisten dengan pola makan yang sehat, mudah, dan tidak merepotkan. Banyak program diet menawarkan janji energi, awet muda, atau berat badan ideal. Namun, bagi kebanyakan lansia, yang penting bukan lagi angka di timbangan, melainkan makanan yang mendukung pencernaan, memberi energi stabil, dan membuat tubuh nyaman sepanjang hari. Pola makan yang paling bermanfaat seringkali justru yang paling sederhana. Dengan mengandalkan makanan segar dan alami, sayuran, protein rendah lemak, biji-bijian, dan lemak sehat, Anda memberi tubuh apa yang dibutuhkannya untuk bekerja dengan baik. Tidak perlu makanan mahal, resep rumit, atau hitung-hitungan kalori yang membingungkan. Konsistensi dan porsi yang tepat adalah kunci. Kebiasaan ini membantu menjaga pencernaan tetap lancar, mengurangi rasa kembung, dan membuat energi lebih stabil. Jangan lupakan minum air yang cukup. Banyak lansia, seperti Bu Rina di Semarang, sering tidak merasa haus sehingga minum air jadi jarang. Padahal, hidrasi yang baik membantu daya ingat, mengurangi nyeri sendi, dan mendukung fungsi kulit serta organ tubuh.
Bu Rina punya ritual sederhana, setiap pagi ia sarapan dengan oatmeal, pepaya segar, telur rebus, dan segelas air lemon hangat. Baginya, ini bukan kebiasaan membosankan, tetapi rutinitas yang membuat tubuhnya terasa bertenaga dan pikirannya lebih tenang. Ia tidak perlu bingung memikirkan menu, pencernaannya lancar, dan energinya stabil sepanjang hari. Rutinitas semacam ini membebaskan pikiran dan menciptakan rasa damai saat makan, sesuatu yang baru dirasakan banyak orang setelah mencobanya. Keindahan dari pola makan bergizi bukan berarti Anda harus mengorbankan kesenangan. Ini tentang mengetahui apa yang benar-benar membuat tubuh nyaman dan mematuhinya sebagian besar waktu. Sesekali menikmati makanan favorit tetap boleh, tetapi fondasi utama harus berupa makanan sehat yang menjaga tubuh tetap kuat. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, tulis nomor 2 di kolom komentar agar saya tahu Anda masih bersama saya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Dukungan Anda membantu kami terus memberikan konten bermanfaat untuk menginspirasi dan memberikan wawasan. Sekarang, mari kita lanjutkan ke kebiasaan berikutnya. Nomor 3, menjaga pola tidur yang konsisten. Aspek penting lainnya dari perawatan diri di usia lanjut adalah memiliki jadwal tidur yang teratur. Cobalah untuk tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari, termasuk di akhir pekan atau saat Anda tidak memiliki agenda tertentu. Meski terdengar sederhana, kebiasaan ini bisa memberikan dampak besar pada energi, kejernihan pikiran, dan kinerja tubuh Anda sepanjang hari. Seiring bertambahnya usia, tidur biasanya menjadi lebih sensitif. Apa yang dulu mudah kini memerlukan usaha. Namun, dengan ritme yang konsisten, Anda membantu tubuh dan otak mendapatkan kesempatan untuk benar-benar istirahat, memperbaiki diri, dan mengisi ulang energi. Tubuh kita menyukai keteraturan, ketika tahu kapan harus santai dan kapan harus bangun, ritme biologis atau sirkadian akan bekerja optimal. Hal ini memengaruhi hormon, pencernaan, suasana hati, bahkan daya ingat. Lansia yang menjaga jadwal tidur teratur sering merasa lebih segar di siang hari, lebih tenang di malam hari, dan emosinya lebih stabil. Tidur yang baik bukan soal durasi, tetapi kualitas. Gangguan tidur seperti sering terbangun di malam hari, lesu di pagi hari, atau mengantuk di siang hari adalah tanda ritme tidur tidak seimbang. Alih-alih mengandalkan obat atau teknologi, banyak lansia menemukan bahwa kembali ke kebiasaan dasar sangat membantu, meredupkan lampu 1 jam sebelum tidur, mematikan gawai, menghindari makan larut malam, serta melakukan kegiatan menenangkan seperti membaca, berdoa, atau peregangan ringan. Kegiatan siang hari juga mendukung kualitas tidur malam. Paparan sinar matahari pagi, aktivitas fisik ringan, dan tidur siang singkat membantu otak membedakan siang dan malam. Pak Andi dari Makassar, 79 tahun, dulunya sering begadang menonton berita dan tidur tidak menentu. Ia selalu merasa kurang istirahat. Setelah mencoba tidur pukul 21.30 dan bangun pukul 6 setiap hari, hanya dalam seminggu energinya meningkat, pikirannya lebih jernih, dan kini ia merasa lebih bugar daripada ketika berusia 60-an. Kebiasaan sederhana ini memberi tubuh waktu untuk memulihkan diri dari dalam, memperbaiki jaringan, dan menenangkan pikiran. Ada kenyamanan ketika Anda tahu kapan hari dimulai dan berakhir, memberi struktur dan ketenangan di tengah dunia yang sering tak terduga. Jika Anda sudah memiliki pola tidur teratur, pertahankan. Jika belum, mulailah dengan langkah kecil, seperti tidur 10 menit lebih awal atau bangun di jam yang sama setiap hari. Tubuh Anda akan berterima kasih untuk itu. Nomor 4, menjaga keseimbangan emosi. Salah satu aspek perawatan diri di usia senja yang sering terlupakan tetapi sangat penting adalah memperhatikan kesehatan emosional. Seiring bertambahnya usia, kita sering lebih fokus pada kesehatan fisik, minum obat, mengatur pola makan, atau rajin kontrol ke dokter. Namun, kesejahteraan batin sama pentingnya, bahkan bisa jadi lebih berpengaruh. Apa yang Anda rasakan di dalam diri, ketenangan hati, hubungan dengan orang sekitar, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan, akan memengaruhi seluruh bagian kehidupan Anda. Lansia yang tetap bahagia adalah mereka yang terus merawat kondisi emosinya meskipun orang lain tidak melihatnya. Tidak bisa dipungkiri, bertambah usia membawa tantangan yang bisa membuat hati terasa berat. Teman-teman mungkin pindah atau berpulang, keluarga semakin sibuk, dan tenaga tidak lagi sama. Jika tidak berhati-hati, rasa sepi atau kekhawatiran bisa perlahan-lahan menyusup. Kabar baiknya, Anda punya lebih banyak kendali daripada yang Anda kira. Dengan rutin memeriksa keadaan hati, bertanya pada diri sendiri,
Apa yang saya rasakan hari ini, Anda memberi kesempatan untuk tetap stabil, tenang, dan terpusat meskipun situasi sekitar berubah. Lansia yang sehat secara emosional biasanya memiliki kebiasaan sederhana yang berdampak besar, meluangkan waktu berbicara dengan orang yang dipercaya, entah lewat tatap muka atau panggilan singkat, melakukan aktivitas menenangkan seperti menulis jurnal, berdoa, atau mendengarkan musik yang membantu mengolah perasaan, serta memberi ruang untuk merasakan seluruh emosi, sedih, bahagia, kecewa, atau penuh harapan, tanpa menghakimi diri sendiri. Kehadiran emosional ini menjadi tanda bahwa Anda masih terhubung dengan kehidupan, dan orang lain yang merasakannya akan lebih mudah mendekat untuk berbagi cerita. Bu Dewi, 82 tahun dari Medan, selalu memulai harinya dengan pertanyaan sederhana, "Apa yang saya rasakan hari ini?" Ia menuliskannya di buku kecil, kadang hanya 1 atau 2 kata. Ada hari di mana ia merasa lelah tapi optimis, ada juga saat ia merindukan seseorang. Ia mengaku, menuliskannya membuatnya lebih jujur pada diri sendiri dan merasa terkendali. Bagi Bu Dewi, ini bukan terapi, melainkan bentuk kesadaran diri yang menjaga hatinya tetap lembut. Merawat emosi juga berarti tahu kapan harus meminta bantuan, baik dari konselor, kelompok dukungan, atau teman yang mau mendengar. Meminta bantuan bukan kelemahan, tetapi tanda kebijaksanaan. Anda paham bahwa kesehatan emosional layak dijaga. Riset bahkan menunjukkan bahwa lansia dengan kondisi emosional stabil cenderung lebih cepat pulih dari sakit, tidur lebih nyenyak, dan merasa lebih puas dengan hidupnya, meski kondisi fisik menurun. Jadi, kalau belakangan Anda merasa sering mengabaikan perasaan atau tidak tahu kenapa hati terasa kurang nyaman, anggap itu sinyal untuk berhenti sejenak. Mulailah dari hal kecil, bicara dengan seseorang, tulis di catatan, atau duduk tenang sambil mendengarkan pikiran Anda. Ketika dunia batin stabil, seluruh aspek kehidupan akan terasa lebih ringan. Jika Anda merasa tips ini bermanfaat, tulis nomor 4 di kolom komentar. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan konten lain yang bisa menginspirasi Anda. Mari kita lanjut ke kebiasaan berikutnya. Nomor 5, menjaga kebersihan dan rutinitas perawatan diri. Merawat diri dengan baik di usia lanjut bukan hanya soal kesehatan tubuh dari dalam, tetapi juga tentang bagaimana kita menampilkan diri di hadapan orang lain. Salah satu cara sederhana namun berdampak besar untuk melakukannya adalah dengan menjaga kebersihan dan kebiasaan merawat diri. Ini mencakup menjaga tubuh tetap bersih, memakai pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan percaya diri, serta memperhatikan detail kecil seperti memotong kuku, merapikan rambut, dan menjaga kesegaran tubuh saat beraktivitas di luar rumah. Hal-hal kecil ini punya pengaruh besar pada bagaimana kita memandang diri sendiri dan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Kebersihan pribadi bukan soal kemewahan, tapi soal martabat. Ketika kita meluangkan waktu untuk merawat penampilan, kita mengirim pesan pada diri sendiri dan dunia bahwa saya tetap penting. Keyakinan ini, lebih dari sekadar kosmetik atau obat-obatan, mampu membuat banyak lansia tetap merasa hidup dan terhubung. Dengan menjaga kebersihan, kita membawa diri dengan percaya diri, baik saat bertemu teman, menghadiri janji dokter, atau sekadar bercermin di rumah. Memang, seiring bertambahnya usia, beberapa rutinitas kebersihan menjadi lebih menantang secara fisik. Tangan mungkin tidak lagi sekuat dulu, atau sulit menjangkau bagian tertentu saat mandi. Namun, mereka yang tetap memprioritaskan perawatan diri akan menemukan cara beradaptasi, misalnya menggunakan alat bantu, meminta pertolongan bila perlu, atau membentuk kebiasaan yang sesuai dengan kondisi fisik saat ini. Lebih dari sekadar kebersihan, ini adalah soal harga diri. Orang lain pun menangkap pesan tersebut. Lansia yang menjaga penampilannya sering mendapatkan perlakuan lebih hormat. Ada penghargaan diam-diam bagi mereka yang tetap tampil rapi, berwajah segar, dan memiliki kebiasaan merawat diri. Itu menunjukkan bahwa mereka masih peduli dan tidak menyerah pada anggapan bahwa penuaan berarti hilang dari sorotan. Pak Budi, seorang pria 76 tahun dari Yogyakarta, adalah contoh nyata. Selama lebih dari 40 tahun, ia tidak pernah melewatkan rutinitas bercukur pagi. Bahkan setelah pensiun dan geraknya melambat, ia tetap bercukur, merapikan rambut, dan mengenakan kemeja bersih setiap hari. Katanya, kebiasaan sederhana ini membuatnya merasa siap menjalani hari dengan penuh semangat, meski hanya di rumah. Bagi banyak lansia, perawatan diri juga menjadi sumber kebahagiaan. Mengenakan baju favorit, sedikit parfum, atau memotong rambut bisa mengangkat suasana hati dengan cara yang mengejutkan. Itu adalah momen normal, ritual,
dan keindahan yang mengingatkan bahwa kita masih ada dan pantas merasa nyaman dengan diri sendiri. Jadi, jika Anda masih menyediakan waktu untuk menjaga kebersihan, berpakaian dengan niat, dan merawat penampilan, Anda sedang melakukan lebih dari sekadar rutinitas. Anda mempertahankan jati diri, menjaga kepercayaan diri, dan memberi pesan pada dunia, serta diri sendiri, bahwa menjadi tua bukan berarti menjadi tak terlihat, tetapi menjadi pribadi yang memahami nilai dirinya setiap hari. Nomor 6. Aktifkan otak Anda setiap hari. Merawat diri di usia lanjut tidak hanya soal menjaga tubuh tetap sehat, tetapi juga memastikan pikiran tetap aktif, tertantang, dan terhubung. Sama seperti otot, otak kita akan semakin kuat bila terus digunakan. Banyak orang mengira penuaan pasti diiringi penurunan daya pikir, padahal kenyataannya ada banyak lansia yang tetap tajam, mampu memecahkan masalah, bahkan belajar keterampilan baru hingga usia 80 tahun ke atas. Rahasianya bukan keberuntungan, melainkan kebiasaan. Mereka sengaja merangsang otak setiap hari dengan cara yang sederhana, menyenangkan, dan berkesinambungan. Stimulasi mental tidak harus sulit atau memakan waktu lama. Justru yang terbaik adalah ketika ia menjadi bagian alami dari rutinitas harian, membaca buku, mengisi teka-teki silang, menulis catatan, mencoba teknologi baru, atau berdiskusi mendalam dengan teman. Aktivitas ini membantu memperkuat memori, meningkatkan fokus, dan mempertahankan ketajaman mental yang penting untuk rasa percaya diri dan kemandirian. Selain itu, otak yang aktif mendukung perasaan memiliki tujuan hidup, mengurangi risiko depresi, dan melindungi dari penurunan fungsi kognitif. Bu Sari, seorang pensiunan guru dari Bandung berusia 75 tahun, memiliki kebiasaan unik. Setiap hari ia meluangkan 30 menit untuk menerjemahkan catatan lamanya dari bahasa Prancis ke bahasa Indonesia. Awalnya sekadar hobi, namun lama-lama menjadi bagian berharga dari rutinitasnya. Ia merasa pikirannya tetap segar, kosakatanya berkembang, dan hatinya kembali terhubung dengan impiannya di masa muda untuk menjelajahi dunia. Baginya, belajar dan menantang diri sendiri membawa kegembiraan sekaligus menjaga semangat hidup. Lansia yang paling berhasil secara mental adalah mereka yang terus memelihara rasa ingin tahu. Mereka tidak membiarkan kebosanan menguasai hidup dan selalu mencari pengalaman baru, entah lewat membaca artikel, menonton film dokumenter, atau berdiskusi dengan tetangga tentang hal yang belum mereka ketahui. Sikap ingin tahu ini menciptakan kelenturan berpikir, yang sangat membantu saat menghadapi perubahan hidup tanpa merasa terbebani. Jadi, kalau Anda sudah punya kebiasaan membaca, belajar, menulis, atau menciptakan sesuatu, teruskanlah. Dan bila belum, mulailah dari hal kecil, pecahkan teka-teki, tulis surat untuk teman lama, atau tonton sesuatu yang baru lalu pikirkan maknanya. Tujuannya bukan untuk menjadi ahli, tetapi agar otak Anda selalu merasa berguna dan penuh semangat untuk terus menjalani hidup. Jika Anda merasa tips ini bermanfaat, silakan tulis nomor 6 di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Nomor 7, jangan ragu meminta bantuan. Bagian terakhir, sekaligus salah satu yang sering diremehkan dalam merawat diri di usia senja, adalah keberanian untuk meminta bantuan ketika benar-benar dibutuhkan, tanpa merasa malu, bersalah, atau seakan kehilangan kemandirian. Bagi banyak orang lanjut usia, kemandirian sudah melekat pada harga diri dan keyakinan bahwa harus mampu mengurus segalanya sendiri. Namun, kenyataannya, menjalani masa tua dengan bijak bukan berarti melakukan semua hal sendirian. Itu berarti tahu apa yang masih bisa dilakukan sendiri, apa yang sudah di luar batas kemampuan, dan kepada siapa kita bisa mengandalkan bantuan dengan percaya. Meminta dukungan bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kebijaksanaan. Itu menunjukkan bahwa kita mengenali keterbatasan sebelum berubah menjadi masalah yang lebih besar. Bantuan bisa sesederhana meminta tolong tetangga untuk mengganti lampu, minta saudara mengantar belanja, atau berbagi cerita ketika hati terasa berat. Semua itu membangun rasa aman, stabilitas, dan hubungan yang hangat. Lansia yang bijak memahami bahwa hidup tak pernah dimaksudkan untuk dijalani seorang diri. Bantuan bukan berarti kehilangan kendali, itu kemitraan, memilih tetap kuat di area penting sambil mengizinkan orang lain membantu di sisi yang membuat hidup lebih ringan dan aman. Ada pula manfaat emosional yang luar biasa. Saat kita mengizinkan orang lain membantu, tercipta ruang untuk kepercayaan dan kedekatan, bahkan kesempatan untuk memperkuat hubungan. Orang-orang yang menyayangi kita biasanya ingin merasa berguna dan senang ketika bisa hadir membantu.
Dengan meminta tolong, kita memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan kasih sayang dan kepedulian secara nyata. Pak Budi, pria berusia 84 tahun dari Surabaya, dulu bersikeras mengurus halaman rumahnya sendirian. Sampai suatu hari ia terjatuh saat menarik tong sampah berat dan punggungnya cedera. Sejak itu, ia meminta cucunya datang seminggu sekali untuk membantu. Awalnya canggung, tetapi lama-kelamaan pertemuan itu menjadi waktu bercerita, tertawa bersama, dan membangun ikatan baru yang tak pernah ia duga. Pak Budi mengaku kini justru merasa lebih kuat karena berbagi momen dan membangun sesuatu bersama orang yang ia cintai. Meminta bantuan tidak mengurangi kemandirian, justru memperluas arti hidup dengan martabat. Ketika kita tahu kapan harus mengulurkan tangan, menerima bantuan, dan mengizinkan orang lain terlibat, kita menjadi lebih berdaya, bukan sebaliknya. Energi bisa lebih fokus pada hal-hal penting, kesehatan, ketenangan batin, dan hubungan dengan orang-orang terkasih. Jadi, jika Anda selama ini ragu karena gengsi atau kebiasaan, anggap ini pengingat, tidak apa-apa meminta bantuan. Tidak apa-apa mengakui bahwa ada hal yang tak bisa dilakukan sendiri. Karena membuka diri kepada orang lain seringkali menjadi bentuk perawatan diri paling berharga di masa tua. Penutup, sebelum kita benar-benar mengakhiri video ini, saya ingin mengajak Anda berhenti sejenak dan memikirkan kembali semua yang sudah kita bahas hari ini. Ada 7 kebiasaan penting untuk merawat diri dengan baik di usia lanjut. Bukan berarti harus sempurna dalam arti hidup tanpa kekurangan, tetapi tentang bagaimana kita menghormati diri sendiri dengan langkah-langkah kecil yang penuh kesadaran, kebijaksanaan, dan kemanusiaan. Di antara semuanya, mana yang paling menyentuh hati Anda? Apakah kesederhanaan berjalan santai setiap pagi, kenyamanan menjaga pola tidur, atau keberanian untuk meminta bantuan ketika diperlukan? Merawat diri di usia 60 atau 70 tahun ke atas bukan hanya soal menghindari penyakit atau mengejar target kesehatan. Lebih dari itu, ini tentang menciptakan kehidupan yang stabil, nyaman, dan dilandasi kasih sayang, baik untuk diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Setiap tindakan kecil yang Anda pilih setiap hari pada dasarnya berkata, "Saya masih berarti. Kehadiran saya tetap punya nilai dan membawa makna." Tidak peduli di titik mana Anda berada, sudah lama menjalani kebiasaan ini atau baru memulai lagi, tidak ada kata terlambat untuk merawat diri dengan lebih serius. Keputusan untuk memulai hari ini mungkin menjadi langkah yang mengubah sisa tahun-tahun Anda, menjadikannya lebih baik, lebih kuat, dan lebih damai. Ingatlah bahwa merawat diri bukan tindakan egois, tapi justru bentuk kemurahan hati. Ketika Anda menjaga diri dengan baik, Anda hadir dengan kualitas terbaik untuk anak-anak, cucu, sahabat, bahkan orang yang baru Anda temui. Anda menunjukkan contoh nyata bahwa menua bukan berarti menyerah, melainkan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak dan penuh makna. Jadi, pilih satu kebiasaan dari 7 tips ini dan terapkan mulai hari ini. Catat, jalani, dan biarkan itu menjadi bagian dari keseharian Anda minggu ini, bulan ini, dan tahun-tahun mendatang. Karena perawatan diri yang sejati tidak datang dari kesempurnaan, tetapi dari konsistensi melakukan hal yang tepat dengan penuh kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kami ingin mendengar cerita Anda. Tinggalkan komentar di bawah tentang hal yang paling Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda ingin menerapkannya. Masukan Anda sangat berarti dan selalu menjadi motivasi kami. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, berbagi, dan subscribe. Dukungan Anda membantu kami terus menghadirkan konten inspiratif. Sampai jumpa di video berikutnya.